Hai YouTubers, kali ini saya akan membahas tentang makanan yang telah dipermentasikan, dan tentunya memiliki khasiat tersendiri. Fermentasi adalah salah satu teknik kuno untuk mengawetkan makanan. Makanan fermentasi berbeda dengan makanan basi, yakni terdapat bakteri baik di dalamnya dan dapat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Bahkan faktanya, makanan fermentasi seringkali lebih bergizi daripada bentuknya yang tidak difermentasi. Makanan fermentasi merupakan makanan hasil dari olahan bakteri, ragi, dan jamur yang nanti akan mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Fermentasi sendiri melewati proses pengawetan bahan makanan selama beberapa hari hingga akhirnya menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Mengonsumsi makanan fermentasi sendiri dipercaya mampu menjaga kesehatan usus. Selain itu, mikroba pada makanan hasil fermentasi akan membantu melancarkan pencernaan manusia. Seperti keju dan yogurt adalah salah satu contoh hasil makanan fermentasi dari negara lain yang sering kamu temui di supermarket. Ternyata di Indonesia juga ada. Namun makanan hasil fermentasi di Indonesia tak banyak orang yang menyadari, ataupun mengetahui proses dari pembuatan makanan tersebut hingga menjadi makanan yang siap dihidangkan. Sebelum lanjut jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Berikut makanan hasil fermentasi yang sering kamu konsumsi namun tidak kamu sadari. Tapai singkong. Tapai atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi, yakni bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat yang dihasilkan oleh ragi. Baik di Indonesia ataupun di negara tetangga, substrat ini biasanya terbuat dari beras ketan dan umbi singkong. Ragi untuk fermentasi tapai merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme, yaitu kapang dan jamur. Tapai merupakan hasil fermentasi yang bahan dasarnya terbuat dari singkong. Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Singkong yang biasanya diolah menjadi tapai adalah singkong manis yang berwarna putih ataupun kuning. Fermentasi biasanya dilakukan di dalam keranjang bambu yang diberi alas daun pisang lalu dibiarkan selama 2-3 hari dalam suhu tertentu. Pada dasarnya tapai adalah makanan matang setelah melalui proses kukus ataupun rebus. Tempe. Siapa sih yang tak kenal makanan yang satu ini? Makanan yang kaya akan protein ini merupakan salah satu makanan hasil fermentasi khas Indonesia yang telah mendunia. Tempe merupakan hasil fermentasi dari kacang kedelai. Makanan tempe sudah dikenal masyarakat Jawa sejak berabad lalu. Dalam naskah Jawa kuno, tepatnya di Serat Sentini yang dibuat pada abad ke-19. Tempe diceritakan dalam kurang lebih di 5 jilid dari total 12 jilid Serat Sentini. Dalam Serat Sentini, tercantum beberapa naskah yang menceritakan tempe. Baik sambal tempe, tempe goreng, ataupun tempe bacem. Ada juga yang menceritakan tentang tempe mentah. Di situ dikisahkan bahwa tempe akan terasa lebih nikmat apabila disantap bersama kecambah dan sambal yang dibuat dari parutan kelapa. Selain makanan sehari-hari, tempe merupakan salah satu makanan yang sering dihidangkan di acara hajatan. Terasi. Bumbu masakan yang satu ini berbentuk pasta, yakni hasil fermentasi dari ikan ataupun udang. Terasi menjadi bumbu penyedap utama untuk berbagai masakan di Indonesia. Salah satu menu penting yang menggunakan terasi sebagai penyedap utama, yaitu sambal terasi. Berbagai variasi, resep sambal terasi telah tersaji banyak di daftar menu restoran ternama di Indonesia. Jenis ikan yang biasa digunakan yaitu ikan asin berukuran kecil-kecil, sementara untuk udang biasanya menggunakan udang rebon. Pasta ikan atau udang tersebut kemudian difermentasikan selama beberapa minggu hingga terbentuk aroma khas yang diinginkan. Aroma kuat yang menusuk hidung dan rasanya kian melekat di lidah merupakan ciri khas dari terasi. Bagi pecinta terasi, tentu saja aroma ini dianggap aroma wangi yang menyenangkan dan menggugah selera untuk menyantapnya. Kombinasi dari garam dan degradasi dari mikrobia sangat berpengaruh terhadap pembentukan aroma terasi. Selain itu, kandungan lemak dan karbohidrat yang terdapat dalam bahan baku juga berpengaruh terhadap aroma dan rasa terasi. Tauco. Makanan hasil fermentasi ini yang bahan baku utamanya dari kedelai cukup banyak di Indonesia, dan salah satunya adalah tauco.
Tauco bagi kalangan tertentu merupakan bahan makanan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain enak, tauco juga mengandung banyak protein tinggi yang baik untuk kesehatan. Memasak dengan menaburkan tauco di makanan Anda akan menambahkan cita rasa khas yang pastinya menggugah selera Anda. Tauco adalah bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah direbus. Biji tersebut dihaluskan dan diaduk dengan tepung terigu. Kemudian dibiarkan hingga tumbuh jamur. Proses fermentasi direndam dengan air garam, lalu dijemur selama beberapa minggu sampai keluar aroma khas tauco. Pada pertengahan prosesnya, rendamannya sering mengeluarkan bau yang menyengat seperti ikan busuk ataupun bau terasi. Makanan dengan bumbu tauco memang telah banyak dijual di pasaran. Kamu juga tidak akan kesulitan untuk menemukannya. Tauco sangat luas dikenal, dari ujung Sumatera Utara hingga seluruh Pulau Jawa. Bahkan sampai Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya juga mengenal tauco dengan khasnya sendiri. Proses pembuatan tauco memang cukup memakan waktu. Pada perendaman biji kedelai harus direndam selama 12 hingga 24 jam. Kemudian melewati proses perebusan, penjemuran, pelarutan, hingga pengawetan dengan natrium benzoat. Oncom. Oncom adalah bahan makanan yang terbuat dari bahan-bahan sisa yang difermentasi. Oncom termasuk makanan khas Indonesia yang populer, khususnya di Jawa Barat. Bahan baku oncom berasal dari bungkil, yakni ampas kedelai sisa pembuatan tahu, bungkil kacang tanah, pati singkong, dan bungkil kelapa. Makanan fermentasi ini mengandung zat gizi yang cukup lengkap, baik zat gizi makro seperti protein, ataupun zat gizi mikro berupa mineral. Ada dua jenis oncom di pasaran, yakni oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah terbuat dari bungkil kedelai, dengan proses fermentasi yang melibatkan kapang Neurospora intermedia ataupun Neurospora cytophila. Sementara itu, oncom hitam terbuat dari campuran bungkil kacang tanah dan tepung tapioka. Proses fermentasi produk ini menggunakan kapang Rhizopus oligosporus yang juga digunakan dalam pembuatan tempe. Dengan bahan baku yang beragam tersebut, kandungan gizi oncom juga sangat kaya. Selain itu, oncom mengandung senyawa antioksidan, vitamin, serta mineral yang berasal dari bahan bakunya. Oncom terkenal dengan khasiatnya bagi kesehatan, dan dipercaya dapat mengatasi perut kembung, menyehatkan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tempoyak. Tempoyak merupakan bumbu asli Indonesia. Dibuat dari durian yang difermentasikan, sehingga aromanya menyengat dengan cita rasa khas. Tempoyak umumnya disajikan sebagai lauk dan dimakan bersama nasi, tetapi bisa juga dicampur sebagai bumbu dan penyedap sambal. Bahan utama tempoyak adalah durian matang, ataupun durian yang sedikit berair. Daging buah durian perlu dihaluskan dan diberi garam agar proses fermentasinya lebih cepat. Adonan dimasukkan dalam toples dan didiamkan selama 3 hingga 5 hari. Hasilnya olahan durian ini beraroma menyengat. Teksturnya lembek dengan rasa asam yang khas. Rasa asam kabarnya berasal dari tingginya kadar laktik asid bakteria yang terbentuk saat proses fermentasi. Tempoyak sangat populer di Pulau Sumatera, terutama Jambi, Palembang, Lampung, dan Kalimantan. Tentunya penjual tempoyak paling banyak ditemui saat musim durian tiba. Masyarakat Sumatera mengolah tempoyak hingga menjadi sajian khas, seperti sambal ataupun dijadikan bumbu campuran bersama ikan.